Yes, ini dia official poster dari film Senin Harga Naik mulai 18 Maret 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Lebaran bersama dengan Senin Harga Naik. Wow, ini teman-teman cast baru pertama ngeliat juga ya. Oke, kita foto bersama dengan official poster. Boleh merapat teman-teman ke dekat posternya. Silakan. Iya. Nah, oke. Baik, kita boleh foto bareng sama film Senin Harga Naik. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita. Inilah dia jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Senin Harga Naik. Silakan teman-teman media boleh menyiapkan alat rekamnya untuk menyambut bersama jajaran cast dan jajaran filmmaker dari film Senin Harga Naik. Kita akan undang pertama. Ini dia produser dari Star Vision untuk film Senin Harga Naik, Bapak Jan Parwes Servia. Bapak Parwes boleh berada di tengah sebelah sini. Selanjutnya sutradara Dina Jasanti. Penulis skenario Rino Sarjono. Dan penata musik Haryo Pati. Ya, selanjutnya kita undang ini dia jajaran cast dari film Senin Harga Naik. Yang pertama kita undang Nadia Arina. Setelah Nadia Arina kita punya Naila Purnama. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Mulai menerka-nerka dari official posternya akan seperti apa perjalanan dari masing-masing karakter di film Senin Harga Naik. Selanjutnya kami persilakan teman-teman cast dan filmmaker boleh duduk di kursi yang paling depan. Teman-teman boleh bergantian. Iya, silakan. Retno, apa sih resep rahasia sampai-sampai toko kue dan rotinya itu bisa bertahan hampir 30 tahun? Selama semua dalam kendali saya, terjamin aman. Doa dulu sebelum makan. Kasih nama anakku panjang amat sih. Sayurnya dimakan, jangan dipilih-pilih. Iya, Ma. Salah siapa itu kira-kira? Udah gak bisa tinggal di sini. Kamu gak akan jadi apa-apa kalau kamu keluar dari sini. Mama lo yang ngajarin aku buat tanggung jawab sama keluarga. Kenapa sih mama susah banget dengerin kata aku? Saya gagal jadi ibu ya, Dah. Menjadi seorang ibu itu seperti bikin roti. Hari ini enak, besok bisa bantet. Tapi kita tetap bikin roti, nggak pernah berhenti. Kamu kesini mau apa? Mau ngutang kan? Apa sih, Ma? Bapak, Ibu, ini kebetulan kan sudah hari Sabtu, jangan Bapak, Ibu, ini kebetulan kan sudah hari Sabtu, jangan diulur-ulur, soalnya Senin Harga Naik. Penghargaan Employee of the Month jatuh kepada Mutia Sujono. Kamu akan ngambil proyek paling besar dari Buana Group, pembebasan lahan. Loh, coba kamu pikir deh, aku udah 3 tahun gak pulang ke rumah. Masa ujuk-ujuk baikin mama biar dia mau pindah? Ada perlu apa kesini? kalau kamu mau karir yang panjang, kuncinya cuma satu, mauan. Mama seneng kan kalau pulang ke rumah? Mercusuar tuh sekarang masanya udah lewat. Sekarang uang bulanan juga gue transferin kok. Karyawan baru ya? Dia baru. Lama, Mbak? Baru lah, orang baru 3 bulan, gimana sih? Kalau 3 bulan orang kerja terus-terusan lama nggak? Lama, tapi tolong, ngapain 3 bulan kerja terus-terusan, kagak tidur lu? Kita tunjukin mama supaya dia mau pindah ke sini. Mama nggak mau pindah aja. Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah nggak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana
gimana sedihnya mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Aku sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang mama lakukan malah bikin anak-anak mama makin jauh ya sama mama. Kau harus kuat bertahan. Sepi lagi ya? Rame apaan sih sepi-sepi? Tadi kan cuma 5 orang toh. 5 orang keluarga lu ngumpul. Rame kagak? Rame itu. Sendiri sama Budina, sama Mas Rino, sama semuanya ini juga sesuatu yang personal buat saya. Kebetulan saya di sini memerankan sebagai anak kedua, tapi saya kebetulan anak pertama. Tapi menariknya waktu proses reading kita semua jadi saling bertukar cerita gitu. Gimana sih rasanya point of view dari anak pertama seperti apa? Jadi buat yang anak pertama membantu Andri banget dalam karakternya, buat Budina sebagai anak kedua sangat membantu juga untuk karakter Mutia. Selain itu juga aku mengambil kurang lebih dari karakter adikku yang nomor 2 yang cukup rebel ya, yang yang cukup rebel, dan anak ketiga juga kita diskusikan juga masing-masing seperti apa gitu. Dan yang membuat film ini berbeda mungkin dari proses readingnya sendiri juga sudah sangat kekeluargaan gitu ya. Maksudnya kita benar-benar terbuka sekali untuk apa baiknya kita seperti apa, kita seperti apakan karakternya, seperti apakan scene-nya. Budina juga selalu hadir, terima kasih Ibu. Jadi kita kalau misalnya mau ada adu argumen tuh bisa langsung sama Budina langsung gitu. Dan selain itu mungkin yang membuat aku tertarik sekali dengan the whole movie-nya adalah aku sudah sempat preview. Ya. Ini pertama kalinya aku nangis nonton film sendiri. Wow, oke. Dan menariknya tuh nangisnya juga sama Mas, kayak bukan karena oh udah tahu nih gitu kan abis ini scene-nya seperti ini gitu, bukan karena satu scene atau 2 scene ya, tapi memang kita dibawa dengan the whole movie-nya sampai akhirnya kayaknya kita semua nangis di part yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi itu yang sangat menarik buat aku gitu. Dan selain itu juga kayaknya baru kali ini musisi favorit saya bisa ngisi soundtrack. Oke, ada yang boleh dibocorin belum sih Pak? Selain Virgo ada siapa lagi Pak? Siapa dia nih? Ada Kunto Aji, ada Nadine Amiza, ada Raisa Anggiani juga gitu. Jadi wow, oke. Menurut saya dengan soundtrack yang indah itu juga membawa kita semua dengan segala emosi yang divisualkan di film ini. Itu aja sih mungkin dari aku. Ya, tinggal nanti penonton gimana dapat. Ada keunikan apa di karakter yang kamu perankan di sini sebagai Tasya? Terima kasih juga buat Star Vision, buat Budina. Senang sekali bisa bermain di project ini. Samain aja deh kayak kakak jawabannya ya. Enggak ya? Gak boleh, harus beda. Kayak apa sih Tasya? Maklum bungsu kan, ikutin kakaknya aja kemana-mana. Bener. Anak bungsu yang seperti apa sih Tasya? Silakan. Kebetulan kalau aku tuh emang beneran bungsu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sulit atau enggak untuk memerankan Tasya yang sama bungsu juga, lumayan sih, karena aku ngerasa Tasya dan Naila itu cukup beda. Tapi balik lagi kayak yang dibilang sama Kak Nat, kalau proses reading dari film ini tuh menurut aku malah jadi salah satu part yang paling menarik. Karena dari situ kita yang awalnya nggak kenal bisa menyatukan pikiran, bisa cerita. Kan mungkin bisa lihat dari trailer ya kalau Tasya ini cukup periang gitu ya, bungsu yang menyenangkan gitu. Waktu awal reading aku tuh sempat ketakutan karena kayak aduh gimana ya caranya biar happy vibes gitu. Sampai kayak oh ternyata cukup 2 atau kayak 3 kali pertemuan aku udah langsung menceritakan keseluruhan kehidupan aku dalam reading itu langsung. Wah, oke. Langsung kayak podcast ya. Bener,
Jadi ya itu sih, rasa kekeluargaan itu yang bikin aku juga jadi seneng banget bisa terlibat. Bahkan ada di beberapa adegan yang aku pikirnya awalnya nggak akan sebesar itu perasaannya, kok ternyata meledak sendiri ya gitu, karena feel-nya yang udah kebawa. Dan ada satu satu part yang paling menarik dari Tasya, yaitu bisa lihat dari teaser kalau dia ada sedikit baking, jadi dia suka bikin roti. Tapi karena satu dan lain hal, salah satu alasannya juga karena dia bungsu, jadi cita-cita itu harus dia kurung. Dan ya gimana kelanjutannya untuk itu bisa nonton nanti ya. Siap, terima kasih Raya. Ini kita layer sih. Terima kasih. Kita ke adik kita ada Adam Xavier. Hai. Kamu kan di Sempatkan waktu untuk lihat poster sama nonton trailer kita. Jadi kalau aku Givina bermain sebagai Taris. Taris itu kan menantunya Ibu Retno ya. Dia tuh bisa digambarkan lumayan kasihan ya. Aku waktu pertama kali baca sinopsis terus coba casting tuh kayak ya Allah gitu, oh menantu yang seperti ini ya. Karena sebelumnya aku pernah bermain sebagai menantu juga, tapi lumayan jahat gitu. Nah di sini ternyata mendapat bagian yang lumayan menyedihkan gitu. Sebenarnya bukan menyedihkan atau apa, tapi lebih ke benar kata Nadia Rina gitu, kalau di keluarga ini tuh banyak bahasa yang misleading atau misunderstanding gitu. Yang dimana sebenarnya Taris itu sangat berusaha untuk menjadi menantu yang baik, istri yang baik, tapi sepertinya itu tidak pernah cukup untuk ibu mertua gitu. Itu sih mungkin di bagian itu yang dia tuh sebenarnya rindu akan afeksi juga dari mertua, dan maksudnya punya anak gede pun tetap masih belum cukup juga mengambil hati mertua, benar. Siap, berarti akan ada konflik juga antara mertua dan menantu di sini ya. Of course. Ya. Kita akan lihat seperti apa dinamika. Benar. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Givina, thank you. Kita ke Arif Alfiansyah dulu dari pojok sebelah kiri. Tadi harusnya bersama dengan Aci Resti, tapi Aci masih Itu saja, terima kasih. ya. Ini nggak boleh di-spill terlalu ini ya nanti bagian mananya, tapi apa yang dirasakan mungkin boleh dibagikan lagi Nat. Seperti apa Nat? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya mungkin nggak bisa spill banyak, cuman lebih ke intinya setelah kita preview sama beberapa cast, pas lampu nyala, kok semuanya nangis sih? Nangis di mana loh? Nangis yang part mana gitu? Ternyata pas kita ngobrol beda-beda gitu. Tapi ya itulah istimewanya film ini, mungkin karena memang dari awal kita semua sudah dibawa dengan drama keluarga yang sebetulnya memang ini tuh keseharian kita gitu. Ini adalah isu-isu yang seringkali terjadi gitu loh di antara keluarga gitu. Jadi dari situ mungkin kita semua akhirnya nangis di part-part yang berbeda gitu. Dan ditambah lagi tadi juga soundtracknya juga bagus-bagus semua, jadinya kita yang tadinya mungkin nangisnya segini jadi segini gitu. Itu sih mungkin. Jadi mungkin nanti Mas Willy boleh ceritakan setelah menonton nangisnya di part mana, ngobrol sama Nadia Rina sama nggak di part itu? Beda gitu. Iya, misalnya di part ini nggak enak gitu ya. Iya. Tadi ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang silakan atau Pak Paras terkait lagu dari video kali. Kalau kita dengerin lagunya kan dari sudut pandang orang tua untuk anak ya Pak. Nah, silakan Pak. Manggilnya Kak ya saya ke dia. Iya Kak. Masa dia dipanggil Kak? Oke. Dari tadi kita ngomong tentang film ini membuat kita nangis atau haru. Saya mau kasih tahu ya bahwa tidak semua tangisan itu adalah sebuah penderitaan. Paham kan? Tidak semua tangisan itu adalah penderitaan. Ada tangisan itu adalah ungkapan kebahagiaan yang paling tinggi. Nah, apa yang akan dibawa oleh film Senin Harga Naik ini? Kita bilang aja Senin atau Lebaran ini harga naik, ya kan? Karena itu akan mengajak kalian untuk menemukan value cinta, kasih sayang yang lebih besar lagi. Merayakan keharuan bahwa kita pernah tumbuh bersama, besar,
dalam satu keluarga yang penuh makna seperti itu. Nah, pada saat kita editing pun kita udah mencoba mencari lagu-lagu yang kita mencari referensinya, dan akhirnya alhamdulillah kalau nggak salah dari sini ada teman-teman dari DRM, ada nggak sih? Ada nggak teman-teman dari DRM? Ada ini ada sebelah sini Pak. Dari akhirnya itu adalah lagu yang memang sangat sakral, yang sangat sulit untuk, tapi akhirnya sampai kami mengajak untuk ayo nonton filmnya, dan akhirnya melihat filmnya, percaya emang tempat lagu itu kayaknya memang udah disiapkan untuk film ini. Juga lagu-lagu lain yang kita pakai semuanya menjadi sebuah ensemble yang pas, ya kan, yang akan mengajak kita menemukan value-value atau nilai-nilai kasih sayang yang besar itu. Ini sangat relate, dan ini mungkin adalah film kenapa saya pilih ini menjadi film lebaran, dan ini bisa ditonton oleh seluruh anggota keluarga. Ya. Ada satu orang yang saya tidak pernah lupa pada saat kita berulang kali yang bikin review, dan lucunya itu kalau saya bikin film itu kan saya baca skripnya, saya melihat assembly waktu syutingnya, cuplikan-cuplikannya, terus duduk di editingnya, terus akhirnya kita bikin FGD, pengen tahu reaksi orangnya, kemudian kita juga ada screening, review. Nah, ini adalah satu-satunya film yang setiap review saya mau ikut duduk lagi. Saya nggak mau kehilangan momen untuk melihat film ini lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Mulai menerka-nerka dari official posternya akan seperti apa perjalanan dari masing-masing karakter di film Senin Harga Naik.